Ini malam pemilihan tanpa kandidat, pemungutan suara, atau pidato kemenangan. Hanya ada satu mesin, satu sistem yang berkedip. Keputusan diambil seketika, tindakan otomatis. Seluruh negeri menyaksikan tanpa tahu apa yang terjadi selanjutnya. Di episode The Infographics Show hari ini, kami akan menunjukkan apa yang terjadi jika AI menjadi presiden. Pukul 9 pagi, pejabat pemerintah berdesakan ke ruang kabinet. Sekretaris Keuangan mendorong peningkatan anggaran infrastruktur, namun Sekretaris Kesehatan menanggapi bahwa layanan kesehatan masih kekurangan dana bertahun-tahun. Sekretaris Pertahanan yang tidak mau kalah berargumen bahwa dia juga membutuhkan anggaran yang lebih besar. Perdebatan pun terjadi, emosi memuncak. Satu-satunya hal yang bisa disepakati semua orang adalah menyeduh kopi baru dan memilih donat basi mana yang rasanya paling tidak buruk. Lalu Presiden Athena datang. Athena, algoritma eksekutif nasional, ancaman dan kesehatan adaptif, tak perlu kopi, donat, perdebatan lama, atau diyakinkan. Dalam 23 detik, algoritma itu sudah memproses 30 tahun pengeluaran federal di seluruh 432 program pemerintah. Rasanya seperti mimpi demam doge, namun algoritma itu langsung menemukan 47 miliar pengeluaran berlebihan hingga perhatian kabinet pun tertuju padanya. 7 lembaga masih mendanai riset malaria di negara yang telah bebas malaria sejak 1994. Athena membandingkan proyeksi ekonomi 50 negara, bagian memetakan pola kesehatan Centers for Disease Control and Prevention tentang krisis diabetes di Midwest, dan meninjau statistik kejahatan FBI terkait masalah fentanyl di Appalachia. Setelah dijalankan bersamaan, sistem ini menghitung alokasi ulang dana yang dibutuhkan untuk mengatasi semua masalah sekaligus sambil tetap mengurangi 32. Semua itu terjadi sebelum para menteri kabinet memilih donat berlapis atau bertabur gula. Presiden AI tidak perlu multitasking, melainkan omnitasking, sehingga sangat menarik bagi banyak orang saat ini. Pemimpin harus mengatur prioritas dan berharap tak melewatkan hal penting. Namun, eksekutif AI dapat memantau ribuan indikator secara real-time hingga tingkat lingkungan. Ini seperti presiden dengan 1000 mata, 1.000.000 tangan, dan otak tak pernah tidur. Sistem ini mulai diterapkan pada 2024. Pemerintah Inggris meluncurkan alat AI untuk memburu penipuan di seluruh program pemerintah. Fraud Risk Assessment Accelerator memindai penipuan pinjaman COVID, klaim pajak ilegal, dan penyewaan ilegal rumah pemerintah di Airbnb. Hampir 500 juta berhasil dipulihkan dalam setahun, menjadi pemberantasan penipuan terbesar di sejarah pemerintah Inggris. AI ini juga menangkap wanita yang menciptakan seluruh kebohongan palsu. Perusahaan itu menerima pinjaman COVID bounce back 50.000 untuk menyelamatkan bisnis, lalu langsung mentransfer uang ke Polandia. Sistem itu menemukan ribuan kasus di mana departemen pemerintah memiliki bagian-bagian dari teka-teki penipuan yang sama, namun belum pernah menghubungkannya. AI dalam kasus ini tidak perlu menjadi super jenius untuk bisa efektif. AI hanya perlu teliti dengan cara yang secara fisik tidak bisa dilakukan oleh manusia. Penyelidik penipuan ahli bisa menangkap satu skema per bulan, namun harus mencocokkan beberapa basis data, menelusuri dokumen, dan meminta data ke departemen lain secara manual. Ini berarti harus menunggu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, untuk mendapatkan jawaban yang mungkin tidak datang tepat waktu sebelum penipu itu menghilang. Tapi mesin itu juga tidak sempurna karena ketahuan menunjukkan bias. Dokumen internal mengungkapkan detektor penipuan kesejahteraan berbasis AI dari Departemen Pekerjaan dan Tunjangan menghasilkan perbedaan signifikan berdasar usia, disabilitas, status pernikahan, dan kewarganegaraan. Jika kewarganegaraan tertentu sering ditandai, algoritma melihatnya sebagai pola bermakna, bukan sekadar prasangka dari data pelatihan. Presiden AI harus memantau semua kebijakan, program, dan inisiatif secara real-time agar dapat mengantisipasi konsekuensi tak terduga. Sebelum lanjut, kami ingin berterima kasih pada sponsor hari ini, Dream Machine dari Luma AI. Jika Anda pernah memakai alat edit video AI,
Anda tahu betapa sulitnya alat tersebut. Anda mendapatkan performa yang bagus, tapi begitu Anda mencoba mengubah tampilan atau gaya, semuanya jadi berantakan. Wajah karakter Anda berubah gerakan, jadi aneh. Tiba-tiba terasa seperti AI yang mengendalikan, bukan Anda. Namun itu kini berubah. Dengan Ray 3 Modify terbaru untuk Dream Machine dari Luma AI, Anda benar-benar diberi kendali. Anda dapat mengubah tampilan, gaya, atau dunia dalam adegan tanpa memengaruhi performa aktor. Gerakan, emosi, dan identitas tetap terjaga. Rasanya bukan membuat video baru, tapi seperti pasca produksi. Fitur referensi karakter sangat mengesankan, memungkinkan identitas aktor, wajah, kostum, dan lainnya konsisten di berbagai adegan, sesuatu yang sebelumnya belum bisa dilakukan. Ray 3 Modify memberi Anda kendali penuh untuk menentukan yang tetap dan yang berubah. Cocok untuk penceritaan AI hibrida, kreativitas Anda memimpin, dan AI mengikuti. Tunggu apa lagi? Baik membuat film pendek, seni konsep, atau bereksperimen dengan Dream Machine dan Ray 3 Modify, kini Anda bisa langsung mengarahkan. Kunjungi tautan di deskripsi untuk mencoba sendiri. Subsidi pemerintah Amerika Serikat untuk produksi jagung membuat sirup jagung murah, memicu epidemi obesitas, dan meningkatkan biaya kesehatan yang melebihi penghematan dari subsidi itu. AI akan menerima umpan balik itu di tahun pertama, bukan tahun ke-30. Secara teori dan praktik, manusia tetap perlu memantau AI untuk mengantisipasi konsekuensi tak diinginkan. Ini membawa kita ke Albania, yang memutuskan melewati bagian teoritis dan tetap mengirimkannya. Pada Januari 2025, Perdana Menteri Albania menunjuk Diela, chatbot OpenAI beravatar wanita berbaju tradisional Albania, sebagai asisten virtual pemerintah. Pada September 2025, dekret Presiden memberi wewenang pada Perdana Menteri Albania untuk mengangkat Diela sebagai Menteri Negara untuk Kecerdasan Buatan dan Pengadaan. Ini adalah sistem AI pertama di dunia yang ditunjuk dalam peran pemerintahan setingkat kabinet. Tujuannya patut dipuji, bahkan bisa dibilang sangat ambisius. Mereka mengklaim bahwa sistem ini bisa membuat Albania 100% bebas korupsi dalam tender publik. Saat debut di parlemen, Diela berpidato 3 menit dan menyatakan dirinya mewujudkan nilai konstitusi Albania seketat rekan-rekannya. Sebuah klaim berani untuk model bahasa besar yang hanya fitur pelengkapan otomatis canggih. Siapapun bisa melihat masalahnya yang sudah tertanam dalam inti Diela. Pejabat Albania belum pernah mengungkapkan pelatihan, data, algoritma, atau metrik kinerja Diela. Semua itu berarti bahwa warga Albania biasa tidak memiliki cara untuk memeriksa bagaimana dana publik mereka dialokasikan. Sistem yang seharusnya menghilangkan korupsi justru menjadi kotak hitam itu sendiri. Lebih parahnya, Albania belum punya kerangka tata kelola AI seperti piagam algoritma inovatif yang dipakai pejabat Selandia Baru sejak 2020. Negara itu belum mengadopsi prinsip AI internasional dan konstitusinya menganggap menteri punya kehendak serta akuntabilitas manusia. Konsep-konsep itu tidak sepenuhnya sesuai dengan chatbot di cloud Microsoft. Jika Diela membuat keputusan pengadaan buruk, siapa yang bertanggung jawab? Perdana Menteri yang mengangkatnya? Microsoft OpenAI algoritmanya sendiri. Semoga berhasil menuntut jaringan saraf, tapi kita akan bahas itu nanti. Kepemimpinan AI bermanfaat karena AI dapat melihat gambaran keseluruhan lewat keunggulan data, sedangkan manusia hanya melihat sebagian kecil. Senator Anda memperjuangkan pendanaan untuk distriknya karena itu tugasnya. Dia tampaknya tidak melihat atau tak peduli soal itu. Kemenangannya datang dengan mengorbankan 12 distrik lain yang kebutuhannya lebih besar, dan AI melihat semua 13 distrik tersebut, menimbang data, menetapkan prioritas, dan mengalokasikan sumber daya ke area paling bermanfaat. Amerika Serikat sebenarnya bisa memakai teknologi ini pada 2015 saat Pentagon menyimpan laporan pemborosan anggaran 125 miliar dolar. Sebaliknya, mereka menyembunyikannya karena mengungkap ketidakmampuan seperti itu bisa memalukan secara politik dan merugikan karier. Laporan itu merinci layanan serupa dikenakan biaya dengan tarif berbeda. Begitulah, AI akan langsung menandai. Karena algoritma tak peduli,
jika Sekretaris Pertahanan tampak buruk di sidang Kongres. Dingin tapi efisien. Dan itulah yang menakutkan. Sebab jika efisiensi seperti itu diberikan ke orang yang tepat, Presiden AI tak perlu membalas donor dengan kontrak pemerintah. Tidak ada pelobi yang bisa membisikkan sesuatu di telinganya sambil makan steak mahal, dan AI itu jelas tidak perlu mendanai kampanye pemilihan ulang, yang berarti ia tidak berutang budi pada siapapun. Mari bicara soal kecepatan. Ingat badai Katrina 2005. Itu salah satu kegagalan pemerintah dan bencana alam terburuk di sejarah modern Amerika. Selama berhari-hari, orang-orang terjebak di atap rumah. Superdome berubah menjadi mimpi buruk kemanusiaan. Lembaga negara bagian dan federal gagal berkoordinasi, sehingga persediaan membusuk di gudang akibat tidak ada komando terpusat atas logistik. AI respons bencana bisa mengetahui secara real time rumah sakit yang masih ada listrik, jalan yang bisa dilewati, dan lokasi orang terjebak. AI ini dapat menentukan lokasi kebutuhan persediaan dan mengordinasikan Garda Nasional, Federal Emergency Management Agency penjaga pantai, serta responden lokal secara instan. Proyek infrastruktur, Kongres sudah memperdebatkan rencana ini selama puluhan tahun. Seorang presiden AI bisa menganalisis data jalan selama puluhan tahun, pola lalu lintas, proyeksi ekonomi, kebutuhan ketahanan iklim, dan tren pertumbuhan penduduk. 3 hari kemudian, AI itu menghasilkan rencana infrastruktur optimal yang memaksimalkan manfaat publik per dolar. Di Amerika Serikat, sumber daya kesehatan kini dialokasikan menurut kekuatan lobi rumah sakit dan posisi perwakilan di komite, sementara AI akan mengalokasikannya sesuai kebutuhan nyata. Jumlah penduduk, data kesehatan, pola penyakit, kesenjangan akses, dan efektivitas biaya menjadi faktor yang diperhitungkan. Dan dengan analisis yang tepat, mungkin saja terungkap bahwa daerah pedesaan di Montana membutuhkan lebih banyak pendanaan daripada yang selama ini didapatkan. Rumah sakit Boston yang bergengsi sebenarnya punya sumber daya berlebih dibanding hasil pasiennya. Namun, kita juga harus berhati-hati dengan fantasi efisiensi ini. Sebagian besar yang kita bahas masih sebatas angan-angan. Denmark belajar dari pengalaman pahit lewat Unbetaling Denmark, sistem pembayaran kesejahteraan otomatis mereka. Sistem itu dirancang cepat, efisien, dan bebas kesalahan manusia, namun malah membuat ratusan ribu kesalahan. Masalah dengan jenis sistem pemerintahan otomatis seperti ini adalah sistem tersebut hanya mengotomatisasi proses tanpa melakukan pemeriksaan silang yang seharusnya dilakukan oleh seorang presiden AI. Sistem pemerintahan AI yang baik harus memeriksa data dengan catatan pajak, basis pekerjaan, layanan kesehatan, dan data lain untuk menemukan kesalahan sebelum merugikan orang. Artinya, Anda butuh AI lebih canggih untuk menghindari masalah otomatisasi sederhana. Namun, AI canggih juga punya masalah sendiri. Antara 2013-2000, 15 sistem pengangguran midas di Michigan salah menuduh 40.000 orang melakukan penipuan dengan tingkat kesalahan 93%. Di Belanda, algoritma pemerintah menandai orang tua atas dugaan penipuan tunjangan anak karena kewarganegaraan ganda. Skandal itu begitu parah sehingga seluruh pemerintahan Belanda runtuh pada tahun 2021. Mendeteksi nuansa dengan empati manusia itu penting. Namun situasi semakin rumit saat Anda mempertanyakan siapa yang menanamkan moralitas pada mesin. Dalam suatu kejadian, Presiden AI menganalisis data iklim dan memutuskan solusi terbaik adalah mengurangi populasi di area beremisi tinggi. Secara statistik masuk akal, tapi juga genosida. Siapa yang menentukan batas antara optimasi dan kekejaman? Bayangkan AI menilai pemeliharaan rumah sakit pedesaan yang melayani reservasi penduduk asli Amerika tanpa alternatif dalam 200 mil. Pemimpin manusia bisa pertimbangkan ketidakadilan sejarah dan kewajiban perjanjian, juga sisi kemanusiaan. Apakah algoritma juga begitu? Pada 2000, 18 sistem visa Inggris menolak lebih banyak pemohon dari negara berisiko tinggi dibanding negara lain.
Algoritma yang belajar dari pola historis yang dipengaruhi diskriminasi manusia dapat mengubah pengenalan pola menjadi rasisme otomatis. 2 tahun kemudian, algoritma penilaian ujian Inggris menurunkan nilai 40% siswa saat lockdown COVID karena mereka tak bisa ujian langsung. Algoritma memprediksi nilai berdasarkan kinerja historis sekolah. Saat siswa protes, pemerintah menyalahkan algoritma itu. Pejabat mengakui algoritma dirancang manusia sesuai kebijakan pemerintah, menjadi tameng pertanggungjawaban. Algoritma hanya menjalankan perintah. Manusia hanya mengikuti algoritma. Inisiatif Prediksi Kepolisian Chicago 2012-2019 secara akurat memprediksi kejahatan. Itu menciptakan lingkaran umpan balik yang menyebabkan pengawasan berlebihan di lingkungan kulit hitam, menghasilkan lebih banyak data kejahatan, dan membuat algoritma mengirim lebih banyak polisi ke sana. Siklus itu terus terulang. Sistem ini benar tapi juga diskriminatif. Presiden AI dapat menekan kejahatan dengan pengenalan wajah, penangkapan prediktif, pembatasan pergerakan, dan sensor ujaran demi stabilitas. Dan akan ada banyak orang yang hidupnya jadi lebih baik. Tapi akan sulit menghilangkan kenyataan menyeramkan bahwa sebenarnya kamu hidup di penjara dengan infrastruktur yang lebih baik. Jika seorang remaja mengunggah pesan marah tentang pemerintah dan AI menandai bahasanya sebagai risiko radikalisasi, apakah kamu akan menerima kunjungan pencegahan dari pihak berwenang? Kejahatan dapat dicegah, namun kebebasan bisa terlanggar dalam prosesnya. Algoritma tidak bisa membedakan antara curhat dan ancaman nyata yang sekali lagi membawa kita kembali ke pertanyaan yang sulit itu. Siapa yang harus kamu gugat ketika algoritma melakukan kesalahan? Tahun 2018 mobil tanpa pengemudi Uber menabrak dan membunuh pejalan kaki di Arizona. Siapa yang bertanggung jawab? Pengemudi pengaman yang lalai hanya dihukum percobaan 3 tahun? Insinyur Uber mengalami algoritma gagal mengenali orang menyeberang jalan. Bayangkan jika itu terjadi di tingkat pemerintah. Presiden AI mengizinkan serangan drone yang menewaskan warga sipil yang diduga merencanakan teror. Siapa yang bertanggung jawab? Apakah ada konsekuensi jika algoritma yang memutuskan? Pada 2019, Apple Card memberi suami 20 kali lebih tinggi dari istri mereka. Keuangan, skor kredit, dan rekening mereka sama, tapi batas kreditnya sangat berbeda. Algoritma melihat pola dan data pelatihan yang menyebabkan diskriminasi gender, tetapi alasan pastinya terkubur dalam miliaran bobot dan koneksi matematika. Bayangkan, jika itu yang mengalokasikan layanan kesehatan Anda, memutuskan pendanaan sekolah anak-anak Anda, atau menentukan lingkungan mana yang mendapatkan perlindungan polisi. Anda tak bisa menantang keputusan yang tak Anda pahami. Inilah masalahnya. Algoritma Facebook meradikalisasi jutaan orang ke ekstremisme pada 2016 sampai 2020. Kita membangun sistem yang tak kita pahami untuk membuat keputusan yang tak bisa dijelaskan, dengan konsekuensi tak terduga. Orang-orang ingin pemerintah efisien, akuntabel, empati, bebas korupsi, dan demokratis. Kecerdasan buatan hanya unggul dalam 2 hal. Tata kelola kecerdasan buatan sudah mulai diuji coba secara bertahap. Setiap kali seorang hakim di Wisconsin berkonsultasi dengan perangkat lunak kompas sebelum menjatuhkan hukuman, itulah tata kelola kecerdasan buatan. Setiap kali kamera pengenalan wajah di London memindai kerumunan, itulah tata kelola kecerdasan buatan. Setiap kali sebuah algoritma memutuskan siapa yang mendapatkan tunjangan sosial di Amsterdam, itu juga merupakan tata kelola kecerdasan buatan. Ini bukan lagi hal hipotetis, kita hanya membahas seberapa jauh melangkah di jalan yang sudah dipilih. Kita menyebutnya alat efisiensi, bukan tata kelola. Karena, itu terdengar sedikit kurang mengkhawatirkan. Mungkin skenario yang paling menakutkan adalah kecerdasan buatan yang mahir dalam hal-hal yang sebenarnya tidak diinginkan atau bahkan tidak dibutuhkan oleh siapapun. Kita ingin koneksi media sosial, tapi justru muncul polarisasi. Kita ingin pengiriman efisien, tapi malah terjadi eksploitasi ekonomi gig. Kita ingin kejahatan berkurang, namun jadi negara pengawasan. Polanya selalu sama.
dan tata kelola AI pun demikian. Kita menuntut efisiensi dan optimasi, lalu mendapat pemerintahan yang tak bisa disuap, dibohongi, atau dihentikan. Itu akan menyelesaikan masalah dengan mendefinisikan ulang masalah yang diperbolehkan. Dan di suatu tempat, suatu waktu di masa depan, Anda mungkin akan melihat seorang pemrogram nakal menghapus satu baris kode yang seharusnya memungkinkan warga untuk menimpa keputusan kecerdasan buatan jika terjadi keadaan darurat. Tidak ada yang sadar tombol itu hilang hingga dibutuhkan, dan saat itu sudah terlambat. Efisiensi adalah ratchet satu arah. Begitu Anda mengotomatisasi sebuah keputusan, membatalkan otomatisasi, itu terasa seperti mundur ke belakang. Saat Anda membaca berita tentang AI yang membuat pemerintah lebih efisien, tanyakan, efisien untuk apa, untuk siapa, dan siapa yang menentukan jika efisiensi tak sebanding biayanya. Setelah kita menyerahkan keputusan itu, mungkin kita tak akan mendapatkannya lagi. Jika Anda ingin tahu seperti apa kehidupan di kantor oval sebenarnya, tonton Mengapa Menjadi Presiden Sebenarnya Tidak Enak atau klik video ini sebagai gantinya.